واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwi Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yajidhum ala martin min rabbihim alamin wa yarana برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idan hurrima fihi as-siyam wa uhilla fihi at-ta'am ba'da an farada 'alaina as-siyam wa hathana 'ala al-qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة لكافة العالم. صلاته وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه مدى الأيام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tidak terasa bulan yang senantiasa kita rindukan kedatangannya. Sejak awal Rajab dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sehingga kami bisa sampai ke bulan Ramadan. Kini Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan sudah kembali pergi meninggalkan kita. Gema takbir, tahmid dan tahlil yang terus menggema, saling sahur menyahur dari mulai terbenamnya matahari sampai saat akan dilaksanakannya salat Idul Fitri, menjadi sebuah tanda bahwa kita sudah tidak lagi berada di bulan Ramadan. Kita sekarang sedang berada di hari kemenangan, hari kembali kita ke fitri, hari kembali kita ke kesucian, sebagaimana pada saat ruh ditiupkan ke dalam jasad kita. Zayyinu a'yadakum bitakbir wat tahmid. Hiasi hari rayamu dengan memperbanyak takbir dan memperbanyak tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang terus keluar dari mulut orang-orang yang beriman dan terus menggema di berbagai wilayah, perkotaan maupun pedesaan, bahkan sampai memecah kesunyian malam, merupakan sebuah ungkapan rasa syukur yang tak terhingga, karena kita sebagai makhluk yang begitu kerdil ini, makhluk yang hina dina ini, manusia yang berlumuran dengan dosa dan alfa ini, masih mendapat kesempatan untuk merayakan hari kemenangannya orang-orang yang beriman setelah sebulan lamanya berperang melawan segala bentuk keinginan, hasrat dan gejolak syahwat serta hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada keburukan. Itulah bulan Ramadan, saudara-saudara, bulan yang penuh dengan berkah itu, bulan yang segala ketaatan dilipat gandakan pahalanya, bulan di mana pintu-pintu sorga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, bulan di mana berbagai kebaikan berkumpul di dalamnya. Siang hari kita berpuasa bersama-sama, lalu berbuka puasa bersama-sama, kita sholat tarawih bersama-sama, tadarus Al-Quran bersama-sama. Kini itu telah meninggalkan kita dengan membawa segala catatan dan rekam jejak seluruh amal kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kepergian Ramadan menyisakan satu pertanyaan besar bagi kita yang harus betul-betul kita renungi. Sudahkah kita menjadi pribadi yang sesuai dengan visi disyariatkannya ibadah di bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, lahirnya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, lahirnya pribadi-pribadi yang berkesadaran penuh bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang hanya boleh taat dan patuh kepada Allah, hamba yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa hidup kita ada dalam genggaman dan kendalinya. Segala apapun di dalam hidup kita adalah miliknya. Segala apapun yang kita miliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, setiap mendapatkan Ramadan, semua orang bisa merayakannya dengan lebaran. Tetapi tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan mereka merayakan Idul Fitri, mereka kembali ke fitrahnya menjadi manusia yang suci kembali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa orang yang dia puasa di siang hari, lalu malam harinya dia melakukan sholat tarawih, dia lakukan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah,
maka dia akan keluar dari dosanya sebagaimana bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya. Rawahu An-Nasa'i. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid wa laisal 'id liman tajammala bil libas war rukub wa innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Idul Fitri bukan bagi orang-orang yang pakaiannya baru, tetapi Idul Fitri hanyalah milik orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Idul Fitri bukan bagi orang-orang yang bagus pakaian dan kendaraannya, tetapi Idul Fitri hanyalah bagi orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah suatu ketika pernah mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam. Saat itu Jibril mengatakan, rugilah dan celakalah orang yang mendapatkan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mendoakan dengan kalimat amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang sudah berlalu dengan berbagai kenangan, dengan berbagai macam ibadah yang sudah kita jalani selama sebulan lamanya. Tentunya ini bukan sekedar melepaskan suatu kewajiban, tetapi ini adalah sebuah pelajaran yang harus mampu kita jadikan sebagai bahan agar di 11 bulan yang akan datang kita mampu menerapkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang ibadah di bulan Ramadannya itu sukses, itu akan dilihat minimal dari apa yang bisa dilihat dari surah Ali Imran ayat 134. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang dia akan mendapatkan ampunan dan sudah dipersiapkan surga sebagai tempat kembalinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan banyak uang maupun dalam keadaan tidak sedang banyak uang, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bunga, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dia tetap mau berinfak di jalan Allah. Wal kadhiminal ghaidh, dan yang kedua, tanda orang Ramadannya itu sukses adalah ketika dia mampu menjadi manusia yang penuh dengan kesabaran. Dia mampu menjadi manusia yang hidupnya begitu sabar menjalani apapun di dalam hidupnya, tidak mudah terpancing emosinya, bahkan tidak mau dia menyimpan dendam di dalam hatinya. Dia buang segala bentuk kebencian, dia buang segala bentuk sakit hati, karena itu merupakan racun yang ditanamkan oleh iblis yang membuat kita selama hidupnya tidak akan pernah bahagia selama dendam masih berada di dalam hati kita. Wal 'afina 'anin nas, dan kemudian selanjutnya al 'afina 'anin nas, orang yang Ramadannya sukses adalah ketika hatinya penuh dengan kasih sayang, ketika hatinya penuh dengan sebuah kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak pantas membanggakan diri. Sehingga bagi orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kasih dan sayangnya Allah, dia akan begitu mudah untuk memaafkan orang lain. Dia begitu mudah matanya meneteskan air mata karena dia pun ingin mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil sebuah pelajaran. Kenapa di 10 hari terakhir Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai dan Engkau sangat senang untuk memaafkan, maka maafkanlah
aku ya Allah. Tahukah saudara-saudara bahwa maaf Allah itu sudah pasti Allah akan memaafkan kita jika kita minta maaf kepada Allah. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa maaf Allah juga akan tergantung kepada maaf kita dengan sesama makhluk. Maka dalam hal ini, di hari yang penuh dengan bahagia ini, di hari yang penuh dengan haru biru ini, di antara kita pasti masih ada orang tua yang masih hidup. Ayah ibu kita, bapak ibu kita yang masih hidup, maka mereka adalah jimat, mereka adalah wali, mereka adalah wasilah kita untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah telah mewajibkan kepada kita agar kita tidak menyembah selain Allah, dan kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, tahukah saudara-saudara bahwa ibu kita mengandung 9 bulan lamanya. Ibu kita yang begitu amat sayang dengan kita, bahkan ketika orang lain tidak mendoakan kita, ibu kita mendoakan kita sambil mengelus kita pada saat kita berada di perut ibunda kita. Dia senantiasa mengelus-ngelus, ya Allah, jadikanlah putra saya putra yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak saya menjadi anak-anak yang sehat lahir maupun batin ya Allah. Dan berikanlah nasib yang terbaik, nasib yang mulia untuk anak saya yang masih berada di kandungan saya. Tidak ada orang lain yang peduli kepada kita pada saat kita berada di perut ibu kita. Hanya ibu kita dan ayah kita. Bahkan ibu kita, saudara-saudara, ketika berada di usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, dia pun mau tidur susah. Dia tidur susah, miring kanan, miring kiri, dia susah. Pada saat dia melahirkan, dia berperang dengan nyawanya. Dia betul-betul jadikan nyawanya sebagai taruhan. Yang penting kita akan lahir dengan selamat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pada saat kita sudah lahir, saudara-saudara, kita dalam keadaan nangis, tapi ibu kita bersedih. Ibu kita tidak bersedih padahal dia dalam keadaan sakit. Dia melihat kita dalam keadaan sempurna. Ibu kita tersenyum melihat kita karena kita dalam keadaan sempurna. Padahal kita tahu ibu kita sudah berperang melawan kematian saat itu. Maka saat ini saudara-saudara, maafkan, minta maaf kepada ibu kita. Kita yang dari sekarang, dari mulai kita lahir sampai saat ini, tidak akan pernah mampu untuk membalas segala kebaikan ibu kita. Ibu kita yang dia bangun pada saat kita sedang nangis, padahal ibu butuh istirahat, dia tetap bangun untuk menemani kita. Pada saat kita sedang susah, ibu kita tidak mau menunjukkan ibu sedang susah, tetapi ibu terus mensupport agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Ingat ibu kita, saudara-saudara, di dalam tubuh kita ada nyawa ibu kita. Di dalam tubuh kita ada nafas ibu kita. Tetapi kita pada saat sudah menjadi manusia yang remaja dan dewasa, bahkan kita cenderung menyakiti orang tua. Di mana akal kita, saudara-saudara? Di mana hati kita? Ibu yang sudah bersusah payah untuk membesarkan kita, kita sepelekan. Maka Allah katakan, "Fala takul lahuma uffin." Jangan kau katakan kepada orang tuamu. Orang tuamu adalah surgamu. Maka Allah katakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Ayahanda kita yang dia tidak peduli dengan hujan, dia tidak peduli dengan panas, dia tetap mencari rizki agar kita bisa sekolah, agar pendidikan kita tidak putus, agar kita bisa terus mengenyam pendidikan. Padahal belum tentu pekerjaan orang tua kita enak, padahal belum tentu pekerjaan orang tua mampu menghasilkan uang untuk sekolah kita. Tetapi sebagai tanggung jawab orang tua, sebagai tanggung jawab ayah, dia tanpa
palolah terus bekerja dari pagi sampai sore, bahkan bila perlu dia lakukan lembur sampai malam. Kalau kita tidak minta maaf saat ini, mau kapan lagi kita minta maaf kepada kita selagi orang tua masih berada di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika orang tua kita sudah tiada, maka belum ada istilah terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Maka bersimpuhlah kita di dalam kubur orang tua, bersimpuhlah kita di atas pusara ayah ibu kita. Bayangkan pada saat ibu dan ayah kita saat itu masih sedang hidup, maka mintakanlah ampun untuk ayah dan ibu kita, mintakanlah ampun dan berikanlah doa terbaik kepada ayah ibu kita. Ya Allah, irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi ayah ibu kami, kasihi ayah anda kami, kasihi ibunda kami, dan berikan kepada orang tua kami kemuliaan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, berikan AC di dalam kuburnya orang tua kami. Ya Allah, berikan penerangan di dalam kuburnya orang tua kami, dan jadikanlah orang tua kami orang-orang yang berada di sisimu kelak nanti di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bukan sekedar orang tua yang harus minta maaf, bukan sekedar anak yang minta maaf kepada orang tua, tetapi kita pun orang tua harus minta maaf kepada anak. Kenapa tidak? Karena soleh atau tidaknya anak itu pun ada andil dari kita. Jangan-jangan kita selaku ayah memberikan rezeki yang tidak halal kepada anak kita. Jangan-jangan kita sebagai ibu memberikan rizki yang tidak halal kepada anak kita, sehingga wajar kalau kemudian anak-anak kita ada yang bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang nakal, menjadi anak-anak yang sulit kita atur, menjadi anak-anak yang sulit untuk diajak berbuat baik, menjadi anak-anak yang sulit untuk disuruh melaksanakan sholat. Jangan-jangan ada rizki yang tidak halal yang diberikan kepada anak-anak kita. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti di yaumil qiyamah. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana dia mendidik istrinya. Seorang ayah akan ditanya bagaimana dia mendidik anak-anaknya, dan dia akan ditanya bagaimana dia mendidik istrinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian sebagai istri sudah seharusnya kita minta maaf kepada suami. Karena walau bagaimanapun Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku perbolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan suami di hadapan para istri, yang mana sorganya istri berada di dalam sorganya suami. Maka mintalah maaf kepada istri, karena di dalam satu kitab dikatakan, siapa perempuan yang di malam hari dia tidur sedangkan suaminya marah, suaminya dalam keadaan kesal, suaminya di dalam keadaan marah, maka la'anat hal malaika, dia akan dilaknat oleh malaikat malam itu juga. Maka minta maaflah kepada suami selagi suami kita masih ada. Dan kita sebagai suami mintalah maaf kepada istri, karena belum tentu kita pun memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi kita begitu belum bisa mendidik istri, sehingga istri kita belum bisa baik dengan kita. Tidak baiknya istri dengan kita itu karena kita belum bisa baik dengan istri kita. Maka maafkan, mintalah maaf kepada istri kita selaku suami, agar kita dan istri dan anak-anak kita berada di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, saudara-saudara jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mari antar sesama, antar kawan, antar adik, antar tetangga, marilah kita saling memaafkan. Karena
menjadi orang-orang yang pemaaf adalah menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mulia kelak di yaumil kiamah, jika kita ingin mulia sekarang dan nanti di yaumil kiamah, maka jadilah menjadi jiwa-jiwa pemaaf. Karena kelak nanti di yaumil kiamah akan ada dua orang yang dia berada di hadapan Allah. Yang satu mengatakan, "Ya Rabb, orang ini telah berbuat dolim kepada saya." Lalu dia katakan, "Aku minta seluruh kebaikannya untukku." Lalu Allah menjawab, "Orang ini tidak punya kebaikannya." Maka orang yang satu yang mengatakan, "Ya sudah, kalau memang dia tidak punya kebaikan, biarkan dosa-dosa saya dipikul oleh dia." Lalu kemudian Allah bilang kepada kedua orang ini, "Wahai saudara-saudara, lihatlah di depan kalian." Lalu mereka melihat apa yang ada di depan kalian. Istana yang begitu megah, yang banyak mutiara, bertahtakan intan permata. Lalu di situ orang yang tadi menuntut mengatakan, "Ya Rabbi, untuk siapa bangunan ini?" Bangunan ini akan diberikan kepada orang-orang yang dia menjadi orang yang mampu memaafkan orang lain. Maka saat itu dia katakan, "Kalau begitu ya Rabbi, aku maafkan segala kesalahan orang ini dan biarkan aku masuk ke dalam istana itu." Inilah hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka puncak dari segala aktivitas kita di bulan Ramadan hakikatnya adalah menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kekuatan iman, Allah bimbing kita dengan kekuatan taufik, sehingga kita mampu menjadikan 11 bulan yang akan datang senantiasa bernilai Ramadan, dan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita manusia-manusia yang kembali suci, kembali kepada fitrahnya tanpa noda, tanpa dosa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa taqabbala minni wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaban liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar, mattasalat aynun binadhar wa udhunun biqadar bi yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di hari yang bahagia ini maafkan segala kesalahan
dosa-dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa anak-anak kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, maafkan kami yang belum mampu untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Terlalu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi begitu pula terlalu sering kami mengkufuri segala nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, muliakan ayah kami, muliakan ibu kami, jadikanlah ibu kami dan ayah kami manusia-manusia yang paling mulia di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada orang tua yang masih hidup, maka berikanlah kesehatan untuk anak orang tua kami. Sehatkan ayah kami, ya Allah. Sehatkan ibu kami, ya Allah. Berkahi sisa umur ayah kami, berkahi sisa umur ibu kami. Ya Allah, berkahi rizki yang Kau berikan kepada ayah dan ibu kami, dan jadikanlah ibu kami dan ayah kami orang-orang yang senantiasa bahagia di dunia wal akhirah. Ya Allah, kami sadar kami belum mampu untuk membahagiakan orang tua kami. Bahagiakan orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, ya Allah, zahiran wa batinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada ayah atau ibu yang sudah meninggalkan kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami yang sudah meninggalkan kami. Jadikan kuburnya taman di antara taman surganya Allah. Penuhi kuburnya dengan rahmat-Mu, penuhi kuburnya dengan ampunan-Mu, dan berikanlah tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ayah dan ibu kami tempat kembalinya adalah surga. Jadikanlah ayah dan ibu kami menjadi pendamping Rasulullah di dalam surga-Mu kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah anak-anak kami. Kami sadar bahwa kami belum mampu mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami belum mampu menjalankan perintah-perintah-Mu dan belum mampu menjauhi larangan-larangan-Mu. Itu karena keteldatan kami, ya Allah. Itu karena kealpaan kami. Itu karena kelemahan kami, ya Allah. Maafkan anak-anak kami, ya Allah. Bimbing terus anak-anak kami menjadi anak-anak yang cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan guru-guru kami, maafkan saudara-saudara kami, maafkan saudara-saudara kami yang membenci kami maupun saudara-saudara kami yang mencintai kami. Maafkan teman kami, maafkan kawan kami, baik mereka yang mencintai kami maupun mereka yang membenci kami. Dan tanamkanlah di dalam hati kami kasih sayang dan persatuan, sehingga kami senantiasa terikat di dalam kasih dan sayang-Mu. Allahumma aslih baina qulubina, Allahumma aslih data bainina, wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sehingga kami mampu untuk menerapkan nilai-nilai Ramadan 11 bulan yang akan datang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami sadar kami tak akan mampu melakukan kebaikan tanpa pertolongan. Kami tak mampu menjauhi larangan tanpa pertolongan. Maka bimbing kami menuju manusia-manusia yang bertakwa di dalam pandangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersih lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oh iya ya Allah. Sip sip alhamdulillah. Ya Allah alhamdulillah.